ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarul muslimin, hafizakumullah ta'ala, saudaraku semua dimanapun anda berada. Alhamdulillah, biidznillah, saya sedang di depan pondok pesantren tahfidzul Quran PPTQ Himmah Aliyah yang bertempat di Dukuh Pandian, Desa Karanglo, Kecamatan Tangmau, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Alhamdulillah, biidznillah, pondok ini berdiri di lereng Gunung Lawu, pondok setingkat SMA, Pondok Putri, yang santrinya berjumlah 34 santriwati. Program 3 tahun dan 1 tahun tambah untuk pengabdian. Masyarul muslimin, hafizakumullah ta'ala, saat ini kami sedang membangun sarana prasarana untuk kelangsungan, untuk penyempurnaan sarana pendidikan PPTQ Himmah Aliyah. Mari saya mengajak pada saudaraku semua, para muhsinin yang ingin menitipkan donasinya, ingin menitipkan jariahnya di pondok kami, dengan bisa datang langsung ke pondok PPTQ Himmah Aliyah atau bisa ditransfer melalui rekening di bawah ini, dan insya Allah menjadikan pahala jariah, karena sesungguhnya jariah Anda sebagai sarana prasarana, sebagai untuk operasional pondok pesantren PPTQ Himmah Aliyah yang saat ini sedang berlangsung terus KBN dan sudah berjalan 1 tahun setengah. Barakallahu fikum jami'an, sebagaimana firman Allah Ta'ala, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang beramal 1, maka oleh Allah Subhanahu wa taala akan ditingkatkan 10 kali lipat. Insyaallah demikian dari kami. Jazakumullahu khairan katsiran. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suasana Tanah Sabilillah Tambak Oso, ini Surabaya Raya, sebanyak 800 personil siap tarung membela kebenaran, membela hak Sabilillah. Ini semuanya pasukan yang Baman semua ini siap tarung ya, jangan sampai minder. Kita membela agamanya Allah, jangan takut. Selama di jamaah belum pernah tarung, ya, belum pernah tarung. Nah, ini makanya harus semangat Baman, jangan sampai putus asa. Ya, tegakkan keadilan. Jazakumullah khairan. Ayo, semangat. Diam-diam yang bikin masalah itu culik tumpah selesai. Apalagi dia itu JRK, kita tidak tahu dia bikin masalah. Diam-diam culik selesaikan, gitu loh. Gagah-gagahan cangkem atau berkuar-kuar tok, isone wani ini berkuar-kuar tok. Diam-diam silent kayak TNI itu loh. Diam-diam silent, tangkap orang-orang itu, bunuh langsung, selesai. Kok sulit amat hidup? Tuh, mau dalil jelas walatah ini walatah zanu. Gak usah susah, gak usah pusing hidup ini. Bikin santai, diam tapi selesai. Begitu bos. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Mohon maaf Pak Daeng Puja, masalah JRK yang bikin masalah selama ini kan JRK Pak, yang mengvideo, yang mengeluarkan fatwa budi luhur, yang mengeluarkan YouTube kan JRK Pak. Kenapa kita takut mengatakan memang JRK? Kenapa? Kapan mau kita hadapin Pak? Kita sikat Pak, gitu loh. Selama ini bikin geger kan JRK Pak, bukan selain JRK. Kalau selain JRK mah sudah jelas nggak akan mengeluarkan fatwa budi luhur, nggak seperti itu Pak. Oke, jangan khawatir Pak. Hadapkan saya, tak bunuh orang itu. Begitu Pak. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Mas Bianto, kalau memang dia itu JRK, kenapa diserahkan ke Kipo?
Sudah nggak ada kaitannya, Mas. Dieksekusi saja selesai. Yang bikin masalah eksekusi, selesaikan gitu loh. Jangan pakai diserahkan, apalagi diserahkan kepolisian. Nggak akan dapat kita. Mau gebuk kok nggak jadi. Eksekusi rame-rame, nanti polisi nggak akan bisa menghukumi. Ini dihukumi oleh masyarakat gitu loh. Gentak nih wae, jadi masalah ben mati jadi bayang. Begitu Mas ya. Assalamualaikum. Kalau di dalam perkumpulan banyak dia lebih membela JRK, berarti kan dia JRK, Mas. Kok susah-susah menilai orang? Gitu loh. Kalau kita kan berhadapan dengan JRK, yang bikin masalah kan JRK selama ini. Dan sekarang dia tuh memihak siapa yang ditangkap itu, yang dikembalikan 3 orang itu? Memihak kita apa memihak mereka? Gitu aja. Ya, kok susah-susah menghukumi orang. Begitu loh Mas. Jazakallahu. Assalamualaikum. Setuju. Tapi nggak buat ngaten Pak. Niki masalahnya tadi itu kita itu fokusnya demo itu damai, sehingga siapapun yang masuk, baik yang dari luar yang dari dalam, semuanya kita tangkap. Itu yang pertama. Nah setelah ketangkep, kita kembalikan ke keimaman dulu, dicek dulu betul ini iya apa tidak, karena secara hukum kemarin tuh yang dihadirkan ke sini semuanya itu jamaah-jamaah yang paham, jamaah-jamaah yang tertib sambungnya. Kok ada gini, apakah ini kecolongan atau tidak? Lah itu perlu lebih lanjut. Jangan sampai kita menghukumi seseorang tahu-tahu ternyata memang baik atau apa, kita nggak tahu. Masalahnya kita, karena kayak saya itu dari Sidoarjo Selatan, sedangkan itu dari Surabaya, biar ditabayun dulu sehingga kita tidak salah langkah, tidak salah tangkap. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya mau demo damai. Lah kok di situ ada yang bikin masalah, tangkep, berarti dia itu adalah nggak paham dengan tujuan demo damai. Tangkep, eksekusi, jelas JRK yang bikin rame itu. Kalau nggak JRK berarti orang kafir atau orang munafik, nyusup itu, ya. Selesaikan sampai selesai, harus jelas sampai di mana penyelesaiannya. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairah. Nggih, dulu sudah ngangkat Tanah Tambak Oso ke grup ini. Nggih. Tadi semuanya sudah dengarkan, ya saya hanya menyampaikan info biar ada untuk Abah Tojin mempertimbangkan untuk laporan ke Bapak Imam kita, yang yaitu yang pertama masalah demo itu sebetulnya saya mulai kasus tanah itu 2015 saya itu sudah menjauh Pak, terus terang, karena di situ memang ada bunglon-bunglon, ada orang-orang dalam yang notabene juga orang-orang pusat, orang-orang top, sehingga saya memang jatuh. Jelalah 4 bulan yang lalu saya ditunjuk, tahu-tahu saya ditunjuk sebagai korlapnya Sidoarjo Tengah. Baru seminggu akhirnya waktu musyawarah kabupaten saya ditunjuk dinaikkan jadi korlapnya Sidoarjo 4 daerah. Akhirnya saya mau nggak mau bergerak seminggu itu, akhirnya saya ke pengadilan negeri. Saya usut, saya lihat sebetulnya permasalahannya seperti apa. Nah, sehingga begitu saya sudah bisa masuk ke pengadilan negeri, saya dikasih BAP-nya, saya dikasih amar putusan dan lain sebagainya, saya pelajari. Waktu itu ada 115 halaman, yang kedua ada 87 halaman, sehingga insya Allah sampai sekarang saya masih lengkap. Masih ingat lah seperti Abah Tojin, ilmu mangkul Abah Tojin kayak gitu itu. Abah Tojin sudah mulai dari 60 itu masih hafal sekarang itu. Saya insya Allah juga masih hafal itu masalah perjalanannya Tanah Tambak Oso yang 9,8 ini. Nah terus kenapa saya demo itu dari awal Bapak?
saya yang menyarankan ke tim pusat itu segera demo ke pengadilan negeri maupun ke kejaksaan. Karena alasan saya telah masuk ke kejaksaan itu, sertifikat itu ada di sana. Kebetulan ternyata begitu saya tanya ke pejabat-pejabat kejaksaan yang berwenang, itu ternyata memang sebetulnya tidak ada kewenangan kejaksaan untuk menahan. Tapi karena ada dari oknum kita yang memang supaya tetap di situ atau bagaimana saya nggak tahu, sehingga dia tidak bisa mengeluarkan, enggan mengeluarkan. Begitu saya ke PN, saya tahu permasalahan seperti ini, saya tanya, apakah kira-kira bisa kembali tanah ini? Bisa, Pak. Bisa, asalkan itu diulang untuk masalah ke perdata lagi. Jadi yang disampaikan tadi itu harus ke kasasi, semua itu sudah ingkrah, Pak. Ini sudah inkrahnya perdata dimenangkan oleh PT Kejayan, PT-nya Kejayan, PT-nya Kejayan. Nah, adapun pidana dimenangkan kita. Nah, jadi istilahnya kalau kita sepak bola itu satu-satu. Lah, tapi keunggulan kita, celah yang kita dapat kalau saya dari PN itu karena kemenangan perdatanya PT Kejayan itu atas dasar penipuan, Nah, karena dari penipuan itulah kita nanti akan bisa peninjauan kembali untuk diangkat lagi masalah perdata dengan tambahan bukti, yaitu hasil putusan pidana dasarnya penipuan. Dari ada tambahan bukti, yaitu bukti nyata bahwa keputusan pengadilan pidana masalah kasus tanah itu karena penipuan. Nah, sehingga itu akan dimasukkan bukti. Kembali ke demo, Pak. Ke demo. Setelah saya ke pengadilan negeri, ke teman-teman polisi, para intel, nah itu kita dibilangi gini, Pak. Mas itu kalau masih adem ayem cuma laporan-laporan kayak gini, ya eksekusi tetap dilaksanakan. Kita tidak bisa ngomong eksekusi tidak dijalankan, padahal ini sudah diminta 2 kali oleh PT Kejayan, sudah minta 2 kali. Pertama sudah kita mundur-mundur, sekarang surat kedua sudah maju. Nah, kalau ini tidak dilaksanakan, ada apa dengan pengadilan negeri? Kok tidak mau melaksanakan? Padahal memang sudah ingkrah, sudah dimenangkan oleh PT Kejayan. Nah, itu ke saya, ke teman-teman. Nah, sehingga harus ada sebetulnya situasi yang tidak, contohnya demo atau yang tidak kondusif, sehingga teman-teman polisi itu bisa bahwa di Tambak Oso tidak kondusif. Gitu ceritanya itu seperti itu. Nah, tapi dari tim hukum sendiri sebetulnya sudah mundur-mundur, Pak. Ini sudah saya laporkan 4 bulan 3 bulan yang lalu, mundur sampai kemarin, ya 5 hari 4 hari yang lalu itu, sampai akhirnya mau dilaksanakan eksekusi hari Senin ini tadi, tanggal 10 ini, itu mau dilaksanakan eksekusi. Nah, karena kita baik sama teman-teman intern yang ada di polisi, dibocorkan ke kita. Tadi ada rapat, intinya bahas masalah Tambak Oso untuk dilaksanakan eksekusi pada tanggal 10 hari Senin tadi. Nah, akhirnya kita tahan, Mas kalau bisa tahan dulu, saya coba akan kita laksanakan demo seperti yang diminta. Oke, kalau memang nanti dilaksanakan demo, nanti bisa kita bantu dengan kondisi yang tidak kondusif ini, nanti bisa diundur untuk eksekusinya. Nah, akhirnya malamnya kita langsung beritahu ke tim hukum pusat, besoknya kita langsung musyawarah untuk demo. Akhirnya secara runtut hari berikutnya kita latihan parsial, hari berikutnya parsial sampai hari ini untuk melaksanakan demo gitu. Dan tujuan demo ke satu tadi itu supaya
suasana tidak kondusif. Nah, sehingga ada alasan polisi untuk menyampaikan bahwa kondisi tidak kondusif sehingga diundur. Sebetulnya para sedulur jamaah, polisi ini semua sudah tahu bahwa di belakang itu ada gerakan massa besar LDI, itu sudah tahu. Makanya beliau-beliaunya, karena kita juga banyak yang TNI Polri, bahkan beliau-beliaunya sudah tahu ya, karena sudah kita hembuskan bahwa di situ tuh kaplingannya TNI Polri punya, termasuk saya waktu masuk ke PN, ke Pengadilan Negeri itu, alasan saya punya satu kapling di situ. Saya sama teman-teman saya tentara polisi akan mempertahankan, walaupun nanti menang kejayaan pun akan berhadapan dengan kita. Itu memang kita gaungkan ke polisi maupun ke Pengadilan Negeri, seperti itu. Nah, sehingga tadi pagi alhamdulillah kita berhasil melaksanakan demo. Nah, yang kedua prosedur perlu diketahui, demo ini baru kali pertama. Jadi belum pernah kita demo masalah tambak bakso, ini belum pernah. Kalau 2018 atau 2017 itu pernah rame-rame ke sana, itu jalan sepeda sehat goes, bukan demo, itu hanya goes saja, bukan demo. Kalau demo baru sekali ini, baru sekali ini itu. Nah, terus yang ketiga sebetulnya yang paling penting, yang tadi yang sempat saya share itu, nah itu memang dari teman-teman kejaksaan, teman-teman Pengadilan Negeri itu sekarang itu Mas, kebetulan Ketua Pengadilan Negeri itu leteng saya, leteng SMA. Nah, orang-orang itu pokoknya bilangnya gini, pokoknya hukum sekarang itu hanya dua, nek wani duwe bayar pengacara yuk kero-kero menang, nek kedua saya mau viral, ngaten Pak. Lah contohnya kecil-kecilan mawon para sedulur, enek wong kena paku apa kecekluk kok viral, sing teko presiden, sing teko menteri gitu. Nah sebaliknya, sebesar niku pagar laut itu ya ono ya ini gak diviralno kali masyarakat, meneng-meneng mawon. Begitu sekarang viral ditandangi pemerintah. Itu keadaan sekarang. Nah, sehingga sebetulnya memang dari teman-teman, dari kita semua tadi kumpul di sini. Nah, kalau ini viral ada hasilnya cepat, tapi kalau tidak viral, kita tetap berjuang sendiri. Sidoarjo, Surabaya ini berjuang sendiri untuk gontok, untuk minta tolong ke Pengadilan Negeri maupun Kejaksaan. Dan kemungkinan ini ngeten niki wau, karena di pihak sana berani bayar Pak, berani bayar. Kenapa berani bayar? Hitung-hitungannya ratusan miliar ini. Hitungannya yang 2018 itu mau dibeli itu 225 miliar. Kalau sekarang sudah berapa dengan kenaikan? Makanya dia berani selalu bayar, padahal tinggal nunggu eksekusi udah selesai dia. Secara surat sudah legal, sudah punya dia, tinggal nunggu eksekusi. Dibacakan putusan, dipatok plang, itu bahwa tanah ini milik PT Kejayaan, sudah selesai, kita sudah kalah. Nah, padahal kita masih punya peluang. Kalau eksekusi ini mundur, kita sudah bisa masuk ke perdata lagi dengan bukti hasil penipuan dari pidana tadi itu, bahwa hasilnya PT Kejayaan menang itu karena penipuan. Lah itu kemungkinan besar kalau saya kusnudon billah akan menang, karena sebetulnya dari Pengadilan Negeri sudah memberi bocoran seperti itu. Mengatakan ingkang saged kula sampaikan kurang langkung mohon ngapunten ingkang kathah niki cuma kangge masukannya Abah Tojin kangge melengkapi mawon jadi sehingga demo ini apa sih tujuannya, demo ini biar jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا
اختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم